Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah soal ASS Matematika wajib ya untuk tahun 2025. Saya akan coba jawab eh, untuk soal nomor satu ya. Soal nomor satu yaitu terkait dengan UN ya, suku ke N. Rumusnya dulu teman-teman sebagai pengantar UN adalah A plus dalam kurung N min satu B. A itu suku awal, B itu beda atau selisih. Terus kemudian ada lagi rumus SN. SN ini menyatakan jumlah semua suku atau sebanyak N-nya. Karena N di sini kan mempunyai 25 suku katanya kan ya. Berarti N yang terakhir suku ke-25 nanti ya. Sn itu rumusnya adalah N per 2 dalam kurung ya. Kalau mau rumus yang lebih singkatnya ya berarti U1 ya ditambah sama UN atau suku terakhir. Jadi suku awal dan suku akhir ya. U1 tambah UN. N per 2 suku awal ditambah suku akhir. Ini boleh juga pakai rumus yang ini ya, N per 2 A. Kalau dijabarkan lagi sebenarnya bisa juga. Kalau mau dijabarkan jadinya kan N per 2 ya, dalam kurung suku awal itu kan A ditambah UN itu kan adalah A plus ya, dalam kurung N min satu B. Nah, jadi asal muasalnya ketemu rumusnya ini ya yang biasa dihafal juga nih ya. 2A plus dalam kurung N min satu B. Ini asalnya dari situ ya. Gitu. Dari ini nih ya, penjabaran N per 2 suku awal ditambah suku akhir. Nah, kalau dari soal ini nomor satu kan memang sudah ada jawaban, ada beberapa yang sudah diinformasikan ya, yaitu pertama adalah suku kelima. Ya. Suku kelima itu sama dengan A plus karena N min satu ini kan N-nya 5 berarti 5 kurang satu jadinya 4B. Sedangkan suku terakhir berarti kan U25 ya. U25 karena 25 suku kan. Nah, jadi sama dengan A plus 24B. Masing-masing sudah punya nilai. Masing-masing sudah punya nilai. Yaitu kalau U5 nilainya sama dengan 4, U25 nilainya 14 gitu kan. Kalau kita mau gunakan teori ini berarti kan kita butuh A ya. Mau pakai yang ini boleh, tapi berarti butuhnya kan suku pertama. Suku terakhir udah ada nilainya 14 ya. Kalau mau pakai rumus yang ini modelnya boleh juga tapi harus nyari A dan B. Jadi ini dikerjakan sebenarnya bisa selesaikan tuntas juga boleh, nyari A sama nyari B ya. Kalau mau pakai dapat nilai A-nya saja juga boleh. Jadi terserah bebas ya. Kalau saya ya pakai yang ini aja karena kan udah dapat pasti yang pertama kali dapatnya B dulu nih soalnya kan. Kita selesaikan ya. Ini dengan menggunakan teknik eliminasi. Ini nilai A-nya bisa habis gitu. Sedangkan 4B dikurangi 24B. A min A 0 kan. 4B dikurang 24B min kali plus ya. Jadi min plus min jadinya 4B dikurang 24B sama dengan min 20B 4 dikurang 14 sama dengan min 10. Berarti nilai B-nya itu sama dengan min 10 per min 20 lawan perkalian ya. Jadi sama dengan min 10 per min 20 atau nilainya sama dengan min bagi min plus 10 bagi 20 1/2. Kalau B-nya 1/2 berarti nilai A-nya berapa kan gitu ya. B salah satu aja ya, persamaannya pakai U5 aja. A ditambah 4B. B-nya langsung saya substitusi Pak dari sini setengahnya boleh nggak? Ini kan 4B sama 4 ya. B-nya saya langsung substitusi ke sini. Ya boleh nggak apa-apa. Jadi
4 kali setengah sama dengan 4. Berarti 4 bagi 2 ini sama dengan 2. A plus 2 sama dengan 4. Berapa nilai A? Maka nilai A-nya sama dengan 4 kurang 2 ya. Karena pindah posisi 2-nya ke samping kanan. Jadinya 4 kurang 2 sama dengan 2. Oke, kita udah punya A. Kita udah punya B. Ya, berarti langkah terakhirnya adalah menentukan SN. Ya, SN itu siapa? SN itu N per 2, karena tadi sepakat saya pakai yang paling bawah nih ya. Berarti 2A plus dalam kurung N min 1B. Nah, S-nya berapa? S-nya 25, karena kan suku terakhir ya. Berarti 25 per 2 ya dalam kurung 2A, berarti 2 kali 2 ditambah N min 1 berarti 24 ya, karena 25 kurang 1 dikali B-nya setengah. Nah, dah. 252 nggak bisa dikecilin, angkanya desimal, kita main di angka dalam dulu aja. Ya, siapa tahu ketemu bilangan genap ya, agar membagi dengan duanya enak. 4 ditambah 24 bagi 2 ya, 12. Kan enak kan angkanya nih, ya, karena jadinya 25 per 2 dikali 16 kan, 4 tambah 2 ya. 16 bagi 2, ini sama dengan 8. Berarti 25 kali 8. 5 kali 8. 25 kali 4 ada 100 kali 2 ya. Berarti sama dengan 200. Nah, ini jawabannya. Sehingga jumlah semua suku dari tersebut adalah bernilai 200 ya, 200. Ini soal pertama ya. Next soal kedua ya. Soal kedua. Soal keduanya bisa pakai mana nih? Plus. Caranya gimana nih? Halaman duanya ya. Halaman duanya nggak ada. Part 2. Oh, bisa langsung ke bawah terus kayaknya ini. Oke. Ya. Berarti nomor duanya sekarang adalah seorang anak mengamati tinggi tower dari jarak 20 akar 3 M dari kaki tower. Ya. Hmm. Ya, baik. Ini untuk soal berikutnya adalah tentang sudut elevasi. Kita buat ilustrasi ya. Ini misalkan adalah sebuah tinggi segitiga. Sorry, gambarnya makin bantu. Ini aja deh yang gampang ya. Ini katakanlah orang di sini ya. Jadi ada orang di sini ya, memandang ke atas. Nah, ini konsepnya adalah segitiga siku-siku sebenarnya ya. Siku-siku. Towernya di sini tower. Ini towernya ini ya. Ini tower, tinggi tower. Dari sini, ujung sini nih ya. Namanya misalkan A. Ini adalah B. Ini adalah dasar towernya atau kaki tower. Nah, jarak antara dasar tower ini dengan si pengamat itu adalah BC. Nilainya 20 akar 3 dibilang. Ya, sudut elevasinya adalah sudut jarak pandang horizontal di pengamat terhadap objek yang ada di atas tower. Berarti terhadap A. Ini namanya sudut elevasi. Ya, tadi diinformasikan sudut elevasinya berapa tadi itu? Ya, 60 derajat ya. Yang ditanya tinggi towernya. Oke, mana tadi?
60 derajat ya. 60 derajat gitu ya. Nah, berarti yang ditanya adalah AB, X tinggi tower ya. X-nya di sini. Konsep yang dipakai apa kalau ada sudut dan ada sebuah nilai ya dalam sisi segitiga salah satu. Ini sisi miring. Kan kita konsepnya kalau yang dekat dengan sudut ya dibagi dengan sisi miring itu kan ada konsepnya itu namanya cosinus ya. Ya, jadi nilai cos theta katakanlah gitu atau alfa beda. Nilainya adalah dekat sudut ya, atau samping sudut boleh sa mi miring kan gitu ya. Samping ya ini miringnya gitu kan. Terus kemudian kalau tangen theta. Kalau tangen theta itu nilainya sama dengan sa D. Ini ada depan, ada samping. Berarti desa kan gitu ya. Depannya sudut dibagi sama samping sudut gitu. Ingat ya. Kalau sin theta itu nilainya adalah depan sudut dibagi miring ya. Demi. Ingat-ingat lagi nih. Buka-buka lagi teori trigonometrinya. Ya. Yang mau kita pakai yang mana ya ini yang lebih tepat karena kan kita mau ngomongin X, nyari DE-nya ya, bukan nyari miring ya, nyari DE-nya. Ya kalau mau konsep sederhananya di sini, tapi masalahnya hafal nggak tangen? Ya tangen tetanya berarti tangen 60 derajat. Depannya adalah si X, sampingnya adalah 20 akar 3. Saya nggak hafal Pak tangen. Tangen tuh kalau mau dia lihat gampangnya, konsep tangen itu adalah nilai sin dibagi cos itu tangen ya. Jadi kalau mau tidak banyak terlalu menghafal ya, ini lebih enak pakainya sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat ya sama dengan X per 20 akar 3 gitu ya. Itu tangen ya. Ada lagi kalau kebalikan tangen berarti kotangen, berarti kotangen cos per sin atau kebalikannya tangen sepertangen boleh juga kotangen tuh ya. Ada lagi sekan. Sekan itu nilainya adalah 1 per cos theta. Nilainya kosekan ya, itu nilainya adalah 1 per sin theta. Ini harus diingat-ingat tuh ya. Ingat-ingat caranya. Ini sin 60. Berapa nih sin 60? Sin 60 itu setengah akar 3. Cos 60 berarti nilai sama dengan setengah. Nah, ini harus dihafal nih ya. X per 20 akar 3. Coretlah setengah, coret setengah gitu ya. 20 akar 3 kali silang gitu. X kali 1 gitu ya. Jadi ketemunya X sama dengan, ini kali silang ke sini, ini kali silang ke sini ya. Akar 3 dengan 20 akar 3. Berarti 20 akar 3 dikali akar 3 sama dengan 20 kali 3 sama dengan 60 jawabannya. 60 meter atau 60 sentimeter. Tapi kayaknya mungkin 60 meter ya. Ya. Oke, ini dua soal pertama guys. Oke. Jadi soal nomor 3 berkaitan dengan eliminasi tiga formulasi ya, tiga permasalahan ya. Buku tulis, ballpoint, dan pensil ya. Nah, ini harus pakai ilustrasinya. Misalkan buku tulisnya X, ballpointnya Y, pensilnya Z ya. Karena huruf besarnya ada B, B, P gitu. Susah ntar ya kita ngapalinnya. Enakan deh gini aja deh. X, Y, Z ya. Jadi kita sepakati buku tulis X, Y, dan Z untuk ballpoint dan pensil. Pertama berarti 3X ditambah Y ya ditambah 2Z sama dengan 17.000. Mau pakai ribuannya ilangin juga boleh 17 gitu doang ya biar angkanya lebih enak ya. Simple gitu ngerti. Seendang sekarang. Endang berarti satu buku tulis itu berarti satu X, satunya nggak perlu ditulis.
2Y ya ditambah sama pensilnya 1Z. Z berarti sama dengan 13. Sementara itu Eko membeli dua buku tulis ya. Berarti 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12. Gitu ya. Nah, kalau pakai apa namanya? Metrik terlalu rumit. Soalnya kita harus ngejelasinnya dengan konsep mencari X, Y, dan Z itu dengan teknik ini ya. Tapi lebih enak yang simple pakai eliminasi aja. Walaupun agak panjang dikit kalau ngerjainnya cepat, ngitungnya cepat kalau insya Allah nih ya. Erlas ingin membeli dua buku tulis. Nah ya pertanyaannya nanti si Erlas nih. Yaitu pertanyaannya ke 2X ya. 2X, dua buku tulis, dan dua ballpoint. Berarti 2X dan 2Y sama dengan berapa kan gitu ya. Nah, ngerjainnya gimana nih? Jika ini adalah persamaan pertama, si 3X plus Y plus 2Z, maka kawinkan dengan persamaan 2. Terus kemudian nanti dieliminasi salah satu dulu ya. Kita samakan eliminasinya. X, Y, Z terserah mau yang mana gitu ya. Tapi yang penting eliminasi nanti di keduanya, di yang kedua ya, itu juga harus sama. Misalkan Z dieliminasi, berarti Z dieliminasi. Jadi ketemu X, Y, X, Y gitu kan ya. Nah, mau pakai mana? Ini boleh ya, atau ini juga boleh. Silakan aja. Jadi mau yang penting harus berbeda ya. Misalkan persamaan yang pertama dulu, saya mau menyelesaikan persamaan yang pertama dengan persamaan kedua, ya, yaitu si 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 17. Persamaan keduanya, saya pengen ngabisin Z, saya habiskan Z ya, eliminasi Z di sini ya. Nih, semuanya saya arahkan ke eliminasi Z. Ya, nanti bebas teman-teman mau pilih siapa, tapi kalau saya mengeliminasi Z. Jadi yang kedua ini langsung saya kali dua. Kenapa? Karena biar 2Z kan gitu ya. Jadi yang ini ya saya taruh mau bawahnya ini tapi semua kali dua. Dikali dua. Ya. Jadi 2X ditambah 4Y gitu kan. Ditambah 2Z ya sama dengan 13 kali 2 26 tuh. Enak nih. Langkah pertama kita adalah mengeliminasi Z habis. Karena plus sama plus min ya. Kalau min min min. Jadi kalau tandanya sama itu min. Kalau tandanya beda plus ya. Biar mengeliminasi. 3X dikurangi 2X. Cara bacanya berurut dari bawah ke atas. Jadinya X ya. Y min plus. Berarti min kali plus jadi min. Y dikurangi 4Y. Karena 4Y lebih besar minusnya. Jadi hasilnya minus ya. Min 3Y. Ya, min 3Y. Karena satu dikurang 4 kan. Nah, 17 kurang 26 juga minus ya. Minusnya adalah minus 9 ya. Minus 9. Nah, ini persamaan dapat yang pertama. Ya. Ini persamaan pertama, ini kedua, ketiga, berarti keempat. Ya. Persamaan keempat nih ya. Oke, biarkan dulu. Sekarang eliminasi Z lagi yang kedua. Mau pakai yang mana nih? Ya, mau pakai yang formulasi permasalahan satu dengan permasalahan yang kedua. Sorry, pengulangan kedua dan ketiga atau satu dengan yang tiga. Yang penting harus beda, jangan ini lagi ya. Kalau saya lebih enak ZZ udah ada ya. Udah langsung yang 2 sama 3 aja. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 13 ya. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12. Kita kurangin. Set. Nah, habis. X dikurangi 2X berarti min X. Gitu kan? 2Y dikurangi Y positif ya. Berarti plus Y. Sama dengan 1. Nah, teman-teman lihat nih. Dari formulasi yang ini, yang keempat dengan yang kelima. Udah ketemu satu variabel namanya X dan X. Bisa kita eliminasi kan? Jadi ketemu Y nanti nih ya. Nah, kita tahu sini ya. X min 3Y sama dengan min 9
min X ditambah Y sama dengan satu. Nah, kalau dia itu beda tanda, plus min, ininya plus. Biar ngabisin jadinya. X plus min kan plus min min. Berarti X min X tetap ya. Habis kan jadinya kan. Nah, min 3Y plus Y. Karena plus plus. Ya kan ya. Plus kali plus kan gitu bahasanya kan. Min 3Y plus Y. Jadi sama dengan min 2Y. Karena minusnya lebih gede ya. Min 9 plus satu sama dengan min 8. Angkanya bagus nih. Ya, min 8 dibagi min 2. Karena min bagi min, ya, lawannya perkalian bagian ya. Jadi sama dengan 4. Tuh ketemu bagus angkanya. Y sama dengan 4. Ya, kalau Y sama dengan 4 bisa ketemu X? Nggak bisa. Ya kan ya. Berapa nilainya nih gitu kan. Ya, salah satu ambil. Misalkan yang pertama. Kita ambil. Set. Oh, berarti X dikurangi 3 kali Y, Y-nya 4 sama dengan min 9. Berarti X min 12 sama dengan min 9. X sama dengan 12-nya pindah ke kanan jadi 12 kurang 9 ya. 12 kurang 9 sama dengan 3. Nah, ketemu tuh X-nya 3, Y-nya 4. Nah, tinggal selesaikan aja 2X sama 2Y kan gitu ya. Oh, berarti 2X sama 2Y, 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Berarti 14-nya 14.000 ya. Ini kan tadi kan kita sepakat ribuannya hilang kan. Nah, gitu ya. Gitu. Oke. 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 Kita mulai. Baik, teman-teman. Ini ada suatu bentuk yang kita pernah belajar waktu persamaan kuadrat ya. Jadi misalkan eh misalkan A kuadrat ditambah apa namanya itu A kuadrat so AX kuadrat sorry ya sifatnya begini Pak. Sorry sorry. Nah, dulu persamaan kuadrat itu kan ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan nol. Ini kan formulasi persamaan kuadrat ya. Nah, kalau kita kerjakan dengan metode yang mungkin kita pernah dulu menghafal ya. Ini kan misalkan nih kalau punya dua dua akar ya namanya alfa beta nih ya. Nah, kan konsep penjumlahan akar itu kan alfa plus beta rumusnya adalah min B per A. Ya, ini alfa plus beta. Nah, gini ya alfa plus betanya. Nah, min B per A. Min B per A itu ada kan apa namanya? Ya, di sini ya koefisien dari si X ini si B ya dibagi dengan koefisien X kuadrat si A tapi minus. Ini kalau alfa plus beta. Alfa kali beta perkalian akar itu rumusnya adalah C per A. Kan gitu ya. Masih ingat nih ya konsep ini. Nah, saya mau mengarahkan ke rumus mencari alfa beta dengan teknik min B ya, alfa X1, X2 itu ya. Alfa beta dengan menggunakan rumus B kuadrat min 4 aja juga bisa sih sebenarnya ya. Min B yang pakai rumus itu ya. Alfa min B plus minus ya akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini juga boleh sebenarnya ya. Jadi nanti ketemu nilainya adalah alfa berapa, beta berapa gitu ya. Bisa juga begini. Nah, cuman rasa-rasanya bisa kita kerjakan pakai model ini. Kalau teman-teman bisa bayangin dari model
untuk penjabaran ini ya. Nah, kalau saya lihat ini kan konsepnya adalah 3 kali dalam kurung alfa kuadrat ditambah 2 alfa beta, ya kan? Ditambah beta kuadrat kan sebenarnya kan? Ya kan? Nah, bisa disimplifikasi lagi menjadi bentuk 3. Kalau teman-teman hafal, alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah 2AB itu kan sebenarnya kan konsepnya adalah alfa plus beta dalam kurung kuadrat. Kan gitu. Ya. Nah, alfa plus beta kuadrat ini kan bisa kita keluarkan ya, karena kuadrat dengan akar kan menghabiskan ya, tapi akar 3 nggak bisa. Sehingga menjadi eh, akar 3 dikali alfa plus beta. Kurung ya, karena dia di beda beda 3 tidak dikali 30 tidak. Jadi gini, akar 3 dikali alfa plus beta. Nah, formulasi ini kita arahkan ke alfa plus beta. Karena alfa plus beta ini kan nilainya min B per A. Berapa nilainya? Gitu kan ya, alfa plus beta. Alfa plus beta itu sama dengan ini adalah A-nya sama dengan 2. Ya, nilai B-nya sama dengan min 2 akar 3. Nilai C-nya sama dengan 7. Kan gitu ya. Rumusnya kan min B per A. Berarti min dari min 2 akar 3 dibagi sama 2. Jadi min kali min habis, ya 2 bagi 2 habis, tinggal akar 3. Gitu ya. Nah, alfa plus betanya akar 3, maka akar 3 dikali akar 3. Hasilnya sama dengan 3. Nih, gitu ya. Waduh, ini kalau pakai cara ini bisa nggak Pak? Bisa sih, cuman agak panjang jadinya. Kita kan nyari alfa plus beta, alfa dan betanya dulu ya. Bisa, boleh aja begini kalau mau. Berarti min 2 akar 3 berarti B. Ya udah min dalam kurung min 2 akar 3. Gitu kan? Plus minus gitu ya. Terus kemudian di akar dari B kuadrat. Berarti min 2 akar 3 dikuadratin tuh ya. Berarti 2 akar 3 2 akar 3. Berarti 4 kali 3 12 ya. Teman-teman coba dibayangin sendiri ya. Min 4 kali A. A-nya 2, C-nya 7. Gitu kan? Ya. Eh ya kan B kuadrat ya 4 kali 3 12 min 4 kali 2 8 kali 3. Wah ini hasilnya kok jadi akar negatif ya. Nah ini dia nih kelemahannya nih. Ya kalau kita masuk ke sini jadi masuk ke imajiner ya. Ya B kuadrat min 4AC nih. Min 4 kali A-nya positif, C-nya positif. Jadi bilangannya lebih besar 56. 12 kurang 56 itu kan imajiner ya. Nah, ini kelemahannya nih. Kalau kita menggunakan metode min B plus minus akar B kuadrat 4AC, ini kan jadi imajiner nih. Ya, kalau dilanjutkan jadinya 2 dikali A-nya sama dengan 2. Ya. Nah, ada problem kan di sini kan? Nah, jadi teknik yang kita pakai tekniknya ini yang paling mungkin. Ya, kalau di sini jadi imajiner, pakainya I nanti jadinya. Nggak bisa. Oke, itu ya. Ini berapa tadi? 2 akar 3 plus minus, ya kan? 2 akar 3 plus minus akar 12 kurang berapa tuh? 56 ya. 12 kurang 56. Lah kan negatif nih. Nggak bisa dikerjakan ya. Nah, baik soal nomor berikutnya, soal nomor 5. Ya, fgx-nya diketahui 4x min 5, 6x plus 1. Gx-nya sudah diketahui 2x plus 3, maka rumus fx-nya. Berarti kan nilainya si G di dalam F ya. 2x plus 3 gitu kan. Sama dengan 4x min 5 per 6x plus 1. Gitu ya. Gimana nih kalau pengen ngerubah jadi fx? Ya, nah, ini konsepnya adalah kalau pengen berubah menjadi nilai fx, ya, maka teknik yang di dalam sini dia di inverse.
Nah, cara nginversnya gimana? Masih ingat nggak cara nginversnya gimana? Cara nginversnya itu dibuat permisalan kan? Ya, permisalannya adalah kalau misalkan sebuah nilai namanya P, misalkan. 2x+3 ini kita misalkan adalah sebuah P, 2x+3. Gimana caranya supaya jadi X sama dengan? Nah, gimana caranya nih? Berarti ngerubah menjadi bentuk X sama dengan. Ya udah tinggal oper-oper aja kan. Tiganya oper kiri. Jadi P min 3 sama dengan 2X gitu kan. Terus supaya jadi X 1X berarti harus dibagi dua. Dua-duanya ya. Oh berarti nilai X-nya sama dengan P min 3 per 2. Nah ini namanya sudah merubah. Yang tadinya P sama dengan jadi X sama dengan itu namanya inverse. Berbalik. Inverse itu kan artinya kebalik. Berarti ini hasilnya Pak, iya. Tapi ubah. P-nya dibalikin jadi bentuk X. Ya. Jadi P min 3 per 2 ya kan ya. Ini ubah menjadi P-nya berubah menjadi X. Nih inverse-nya berarti nilainya adalah X min 3 per 2. Nah nilai ini setara dengan nilai Fx yang baru. Jadinya ini di dalam nilainya si dia, inversinya itu sudah berubah menjadi X min 3 per 2. Ini setara dengan nilai Fx. Nah, gimana maksudnya ya berarti tinggal kita masukin X min 3 per 2 ini dalam formulasi yang baru 4X min 5 dan 6X plus 1 gitu ya. Jadi 4 dalam kurung X min 3 per 2 ya min 5 dibagi sama 6 dalam kurung X min 3 per 2 plus 1. Nah gitu. Enak, angkanya bagus sih. Ya, 4 dengan 2 bisa habis, tinggal 2. 6 dengan 2 tinggal 3 gitu kan. 2 kali ke dalam berarti jadinya 2x min 6 min 5 per 3 kali x min 3 berarti 3x min 9 plus 1. Ini sama dengan 2x min 11 per 3x min 8. Ini hasilnya. Ya, untuk soal nomor 5. Jadi konsepnya ngerubah yang di dalam ini 2x plus 3 ya karena ini kan g-nya masuk ke sana ya, ya menjadi fx. Nah, konsepnya harus di-inverse dalamnya. Ya, beda situasi kalau fx ke sini. Kalau dia itu fx-nya ya yang ditanya f2x plus 3 berarti rubah 4 tinggal masukin 2x plus 3-nya gitu ya. 6x berarti 2x plus 3-nya diganti x-nya dengan 2. Ya, tinggal masukin gitu doang. Ya, ini nomor 5. Nomor 6 ya itu sebenarnya sama juga ya. Jadi GX. Oh, tapi bedanya di sini bedanya ya. Bedanya karena bentuknya adalah pecahan. 3x plus 4, 2x min 5. Kalau konsep dasarnya sama kayak gini, dibuat permisalan. Jadi ini supaya menjadi G inverse ya, G inverse dulu, belum belum masuk ke X min 3 ya. Belum masuk ke sini belum. Jadi G inverse dulu nih. Kalau cara ngerubah G inverse-nya, ya kan ya itu harus pakai permisalan P gitu. Ini kalau cara lamanya ya. Tapi ada cara cepatnya kan? Nah, masih ingat nggak? Bentuk yang modelnya adalah misalkan ya, saya ganti. Misalkan kalau nilai GX-nya atau FX lah ya, terserah ini kan simbol aja ya. Masalah ini bisa berubah-ubah nama GX, FX, PX, CX, terserah. AX plus B, ini kan dari rumus cepatnya nih namanya. CX plus D. Maka nilai G inverse-nya ya itu berubah menjadi, nah ini tukeran, A sama D tukeran. Nah, min DX plus B ya per CX min A. Nah, gitu. Jadi berarti kalau begitu nilai G inverse X-nya udah dapet nih Pak. Iya, tinggal min 5-nya. Karena dia posisinya kan harusnya plus ya. Karena di sini min 5, jadi ketika dia pindah kali min. Ya, jadinya 5 ya. Kan min kali min. Kalau di sini kan asalnya karena plus, jadi min ya. Nah, ini enggak min. Min 5 berarti ketemu min. Jadi pindah ke atas jadinya adalah 5X. Ya.
plus 4. Belakangnya nggak usah, nggak berbeda. CX-nya juga sama. Nah, pindah tiganya ke bawah, tapi kali min, karena plus kali min, jadinya min 3. Udah, ini selesai. Ya, selesai di sini, tapi G inverse X. Kan yang ditanya kan G inverse X min 3. Nah, gimana nih? Ya udah kita masukin. Nah, ini kan kalau ini kan X ke X min 3. Kayak gini, X ke 2X plus 3. Jadi tinggal masukin. Tapi kalau 2X plus 3 ke FX, harus tandingin inverse ya. Ini kebetulan enak X, X min 3. 5, X min 3, alhamdulillah. Ditambah 4, dibagi sama 2 dalam kurung, X min 3 min 3. Gitu ya. 5X min 15 per 2X min 6. 2X, ini belum ditambah 4, sorry. Nah, 2X min 6 min 3. Hasilnya ya itu adalah 5X min 15 tambah 4 berarti min 11 per 2X min 9. Nah, ini hasil akhirnya. Oke. Ya, baik. Lanjut lagi. Soal berikutnya soal nomor 7. Ya, nggak muat di situ ya. Nomor 7 sini ya. Fx diketahui, Gx diketahui, Fogx. Oh, gampang ini mah ya. Kalau ini Fogx kan ya, Fogx itu kan sama aja masukin nilai G-nya ke dalam F ya. Nah, ini kan sebenarnya formulasinya kan begini ya, kalau disederhanakan ya. Berarti nilainya di dalam F itu adalah nilai dari si Gx-nya, yaitu 3x. Ya udah tinggal ubah kan si F3x yang tadinya Fx-nya sama dengan x plus 1 per x min 1, ya jadi 3x kita ganti ya. Nilai ini x-nya dengan menjadi 3x semuanya ya. 3x plus 1 per 3x min 1. Nah, udah selesai. Lebih simple, nomor 7. Oh, tapi ternyata dia minta di inverse. Nah, ini. Jadi FOG-nya udah selesai. Ketemu 3 plus 1 per 3 plus 1. Dia minta ini di inverse. Hasilnya ya. F inverse dari 3x sebenarnya. Ya udah sama kayak tadi nih. Karena bentuknya AX plus B, ya CX plus D. Ya, ini tinggal kita pindah posisi aja ya. Ini sama ini. Jangan lupa tuh minnya harus diganti. Jadi min kali min ya. Jadi plus X tambah 1 normal nih belakangnya per CX-nya juga normal 3X. Nah, pindahnya 3 nih ke bawah karena plus jadi min ya. Ya, kali min soalnya kan dia harus berubah jadi min ya. Min A. Jadi min 3. Ah, ini selesai. Coba. Verse yang diminta. Ya. Baik, untuk soal nomor 8, kita masukin dulu semua angka-angkanya ya. COD-nya 28. Oke, ini COD 28 guys. Derajat ya. Kemudian jumlah sudut AOD yang ini dengan BOC kalau di total itu totalnya 248. Ya, kita nggak tahu berapa nilainya ya. Ini X sama Y. Tapi di sini totalnya harus 248. Jadi kan kalau udah disempurnakan ya ini ya, X ditambah Y ditambah 28, kan ketemu nilai ini kan. Yang sebelah sini nih pasti nih. Karena kan satu putaran 360 derajat. Jadi ketemu AOB. Ya, dari sini aja pertama kita udah dapat sudut AOB. Sudut AOB itu adalah nilai dari total satu putaran 360 derajat nih dikurangi sama tadi tuh berarti X, Y yang udah 248 tambah 28 ya. Berarti 248 derajat ditambah 28 derajat. Ya, dari sini hitungan kita kan berarti 360 derajat dikurangi sama 2.
enam ya derajat ya kan? Berapa tuh? 360 kurang 276. Totalnya 84 derajat ya. Nah, dia bilang jari-jarinya adalah R cm. Ya, jari-jari OC-nya adalah R cm. Berarti ini R semuanya sama ya. Nah, yang ditanya luas juring COD. Ya. Cuma 60 cm ini luas juringnya siapa? Ya, 60 cm ini luas juringnya siapa nih? Masalahnya nih ya, 60 cm. Kalau apa namanya? Karena di sini tidak diketahui siapa luas juringnya, kemungkinan konsepnya ini adalah menggunakan teknik perbandingan. Jadi ini 84 derajat udah ketemu di sini ya, si AOB ya, 28. Ini konsepnya perbandingan makanya. Ya, sudutnya si AOB 84 derajat dibandingkan dengan sudutnya COD 28 derajat. Di mana luas juring yang diketahui punya 60 cm persegi ini punya AOB. Ya, jadi AOB ini AOB di atas berarti harus disandingkan dengan AOB juga. Hanya satunya di sini sudut, ini adalah bagian yang kanan sisinya adalah luas juring, sisi kirinya adalah sudut. Ya, ini 60 cm persegi. Dibagi dengan X yang mau kita tanya, yaitu si luas juring COD. Karena 28 ini kan milik COD kan gitu ya. Jadi setara udah gitu kan. Ini COD, COD. Ini setara. Perbandingan senilai namanya setara. Ya udah, kita kerjakan ya. Sudut dengan sudut habis. Ya, ini 28, 84 kayak 60. Berarti kita kali silang aja ya. Ehm, oh ini bisa dibagi 7 semua nih ya, enak ya. Bagi 7, dibagi 7 4, ya. Bagi 7 sama dengan berapa nih? 12 ya. 12 kali 7. Ya, bagi lagi tuh ya, enak tuh bisa ya. Ini 12 bagi 4 bisa satu, sorry. Ini 3. Kali silang deh. Berarti X kali 3, 3X. 1 kali 60 60. Oh, dapat nilainya. Berarti X-nya sama dengan 20 cm persegi. Nah, ini dia. Untuk nomor 8. Ya, nomor 8. Baik, kita praktis aja ya. Nomor 9 kita praktis aja. Kita pakai rumus teori soal aja, rumus aja biar cepet. Jadi kalau gambar lama nanti. Saya pakai simbol D. Kuadrat sama dengan P kuadrat min dalam kurung R besar ditambah R kecil kuadrat. Ya, ini kalau dalam ya. Dalam. Ya, karena nah D itu apa? D itu garis singgungnya. Berarti 24 ini udah ada nilainya nih, ya. Namanya si D. Ya, sedangkan kedua pusatnya berarti ini adalah si P. Nah, ini teknik berhitung aja nih. Jari-jari lingkaran pertama berarti R besar. R besar itu adalah 3 kali dari ya R kecil. Nah, gitu. Nah, R kecilnya R berarti ya. Jadi lingkaran kan dua, ada besar ada kecil kan gitu ya. R-nya 3 R. 3 R. 3 kali R kecilnya. Kalau diposisikan di sini, kita masukin aja rumusnya. Ini berarti 24 kuadrat sama dengan 30 kuadrat min dalam kurung R besar langsung ganti R kecil aja. Jadi 3R ditambah R kuadrat. Jadi langsung substitusi. Karena kita minta panjang jari-jari pertama, berarti R besar nanti ya yang diminta ya. Ini kan yang pertamanya kan R besarnya 3 kali. Dapat R kecil dulu ya. Kalau mau ilustrasi berhitung ya berarti ini jadi 24 sama 30 kan triple Pitagoras tuh sebenarnya. Kalau teman-teman bisa ngebaca dari sini ya, 30 itu panjang atau lebar ya. Pakai pakai konsep apa ya ya?
Triple Pythagoras itu kan ada 3, 4, 5 gitu ya. Kalau dikali dengan 6, nanti ketemu tuh 18, 6 kali 4, 24, 6 kali 5, 30. Berarti sisi paling panjangnya 30. Ya, 24 sisi tengah, terus 3 yang paling kecil nih. Berarti ini sebenarnya konsepnya 18 nih harusnya nih hasilnya nih ya. Kalau mau berhitung lebih cepat ya, 24, 18, 24, 30 kan gitu ya. Nggak usah pakai kuadrat lagi. Ini berarti nilainya 3R tambah R ini ya. Itu jadi 4R ya jadinya kan. R kuadratnya dihilangin kan. Ini sama dengan 18 nih berarti ini. Cuma angkanya jelek ya. Angkanya jelek nih. Nanti R-nya nilainya adalah 18 per 4. Berarti 4,5. 18 bagi 4 kan. 4,5. Ini R kecil. Karena yang diminta R besar, berarti R besar adalah 3 kali dari R kecil. Yaitu 3 dikali 4,5. 4,5 itu nama lain dari 9 per 2 ya. Berarti dikali 9 per 2 ya berarti 27 per 2 gitu ya. Tahu berapa tuh? Berarti 13,5 ya. Sekitar itulah ya. Nah, nomor 9. Harus hafal tipe Pitagoras nih teman-teman nih ya. Tipe Pitagoras itu ada siapa aja? Ada 3, 4, 5. Ada 5, 12, 13. Ada 7, 24, 25 ya. Ada 8, 15, sama 17 ya. Yang sisi paling kanan ini berarti yang paling paling miring berarti ya. Ini yang miring soalnya paling panjang. Gitu ya. 9, 40, 41. Ada ribuan atau ratusan ribu mungkin ya. Kalau Pythagoras dan mungkin unlimited juga bisa. Tapi yang pas sering keluar yang dihafal ini. Sering dihafal. Ini konsep dari garis singgung persekutuan dalam ya. Oke. Next. Baik, teman-teman. Ini soal nomor 10 adalah soal mencari panjang tali minimal yang diperlukan dengan nilai V 22/7. Berarti sebenarnya ini ada konsep gini sebenarnya. Teman-teman, patokannya lihat semuanya di ujung sama ujung nih ya. Tik ini ya. Nah, ujung-ujung ini tuh sebenarnya kan menandakan bahwa eh, titik pusat lingkaran ya. Ya, jadi kalau konsepnya kan sebenarnya adalah satu keliling lingkaran, kita menghitungnya juga dihitung nih masalahnya yang melengkung nih. Melengkung ini yang saya kasih tebal nih ya, melengkung yang kedua, melengkung yang ketiga ini kan sebenarnya kan kalau digabung jadi satu namanya keliling lingkaran. Jadi dari sini, dari sini, dari sini, ini kalau digabung itu namanya satu keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Rumusnya apa? V kali diameter atau 2VR lah ya. Nah, ini kebetulan diameternya 7. Berarti kalau diameternya 7, jari-jarinya pasti 7/2 kan? Kemudian untuk menghitung panjang tali minimum, ya panjang, ini panjang tali ya, itu adalah konsep dari penjumlahan keliling satu lingkaran tadi, yang ujung-ujung-ujung, ditambah sama ini guys. Nih, ini kan sebenarnya kan dari sini ke sini udah bisa kebaca nih. Berapa R nih? Ya, R ya kan? Terus kemudian di sini 2R. Ya, karena satu satu keliling satu apa satu diameter kan? 2R. Ini R lagi. Satu garis ini aja adalah R tambah 2R tambah R. Berarti udah 4R, ya kan? Tambah lagi 4R di sini. Tambah lagi 4R di sini. Loh kok gitu Pak? Iya kan ini kan mewakili yang dua. Nilai ini kan setara dia. Tek, 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 gitu kan ya? Ya. Gini kan? Tuh, gitu kan? Nah, gini nih. Kalau mau rapih gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang ini
garis tebal yang kedua yang saya gambar ini, itu kan adalah nilai sekeliling segitiga yang dalam. Totalnya 4R. 4R, 4R. Jadi totalnya berapa tuh? Ya kan ya, keliling di dalam segitiga yang ini. Ya, lingkaran. Berarti 4R, 4R, 4R. Totalnya berapa R tuh? Nah, gitu kan ya. 4R ditambah 4R ditambah 4R. Nah, ini adalah keliling segitiga di dalam lingkaran. Simpel kan? Jadi pakai logikanya udah bisa kebaca nih. Keliling segitiga, keliling lingkaran apa rumusnya? 2VR kan? Ya, 2VR. Atau V kali diameter juga boleh ya. 22/7. Ya, mau pakai V kali diameter juga boleh. Diameter udah ada nih 7 ya. Ya, kali 7 ditambah sama 444. Berarti 12R ya. 12R. R-nya 7/2. Nah, ini pakainya R nih ya, 12R ya, 72. Ini diameter makanya ya, langsung dia diameter. Coret-coret ya, 22 ditambah sama 12 bagi 2 ini 6. 6 kali 7 42. Berarti hasilnya adalah 64. 64. Oke. Uh, Ini hasilnya totalnya.